Hati akan gelisah tak menentu. Hati terasa khawatir dengan kondisi apapun. Hati yang seperti inilah Bapak Ibu disebut hati yang buta, hati yang mati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalaulah segala hal apapun yang terjadi, baik yang membawa pada umumnya hati senang ataupun susah, semata-mata itu karena Allah. Lalu jatuhnya hatimu itu di mana? Kalaulah semua apapun yang terjadi dirasa miturut umum senang maupun susah, semua itu hanyalah Allah. Lalu jatuhnya hatimu di mana? Kalau jatuhnya hatimu itu pada selain yang hidup, mengapa kau berkata karena Allah? Kalau toh hatimu sudah benar-benar jatuhnya terhadap yang esa, mengapa harus kau ucapkan? Dua kalimah yang terjadi pada diri manusia harus diwaspadai. Sebab sekecil apapun keinginan itu mesti dijadikan oleh nafsu sebagai lahan, sebagai tempat untuk menarik terhadap ruhaniyah seseorang supaya hatinya tidak jatuh pada yang hidup. Jikalau hati sudah jatuhnya pada selain yang hidup, maka ada beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh hati seseorang. Pertama diantaranya adalah hati akan mendongkol. Hati akan gelisah tak menentu. Hati terasa khawatir dengan kondisi apapun. Hati yang seperti inilah Bapak Ibu disebut hati yang buta, hati yang mati, hati yang dalam cengkeraman nafsunya sendiri.
Sampai kapan hal ini terjadi? Jawabannya, ya sampai di mana Anda itu menjatuhkan hatimu pada Allah. Sebab siapapun orang jikalau melewati jalannya nafsu, ujung-ujungnya pengakuan si hamba, ujung-ujungnya begitu. Kalau sifat pengakuan disebut nafsu nafsiyah ini mendominasi di dalam jagat jilikno, di dalam jagat hati manusia, maka sepanjang itu hati tersebut dalam keadaan gelap gulita. Hati nggak akan menentu, Pak. Apalagi ketika saat hati ini menerima keadaan yang kurang begitu enak. Mesti hati sampean kali kula niki tidak ada habisnya meratapi nasib dalam kegelisahan, nggak ada habisnya. Tapi beda dengan apa yang nanti kita akan bahas di dalam surah Al-Furqan ayat 58. Al-Furqan ayat 58. Ini orang-orang yang hatinya jatuh pada kebenaran, atau hati seseorang yang berjalan di atas jalan menuju dan bertemu yang hidup, atau hati yang selalu bersinar cahaya ma'rifatnya. Wa tawakkal lan pasrahno sira alal hayyi ing atase zat kang urip. Sifate al hayyi yaiku alladzi kang la yamutu, kang ora pernah ngalami kematian sapa hayyi. Jatuhkanlah hatimu terhadap yang hidup. Sifate yang hidup la yamutu, alladzi la yamutu, yang tidak pernah mengalami kematian. Lah, golongan-golongan yang sudah hatinya mencorong nur makrifat, cahaya makrifatnya mesti dengan mudah dan tahu bagaimana cara untuk pelepasan diri. Sangatlah mudah, karena nur makrifat di dalam hatinya sudah Allah nyalakan. Beda dengan yang golongan pertama tadi.
pasrai jatuhe ati terhadap perkara yang yamutu, yang mati, makhluk kami sebut. Sehingga jangan heran sedikit-sedikit dibalik kejadian apapun berkata si A, si B, si C, biasa. Tapi buat golongan yang nomor 2, yang dia olehnya jatuhnya hati hanya pada hidup, oleh karena dia tahu bagaimana caranya peletakan diri, ya fasabbih bihamdihi, lan padha nyucikake sapa golongan sing nomor 2 mang ing atine bihamdihi kelawan nyawijekake menyang Gusti. Cara untuk membersihkan hati dari pengaruh-pengaruhnya nafsu, ya wasabbih bihamdihi. Lewat mana? Lewat kesadaran